Shalom, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita mau bersatu hati sama-sama dengan kita di tempat ini dari Gereja GPS Purwokerto, sama-sama dengan hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo akan menemani saudaraku sekalian sepanjang 45 menit ke depan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita sama-sama juga nanti akan belajar firman Tuhan yang akan dipandu atau dibimbing oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Selamat malam Ibu Yuli Nur Hayati. Selamat bergabung malam hari ini bersama dengan kami. Kiranya kabar Ibu Yuli senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menginjak di minggu terakhir bulan Januari 2026. 1 bulan akan kita tinggalkan di tahun yang baru ini. Saya percaya selama 1 bulan ini pemeliharaan Tuhan sungguhlah sempurna atas kehidupan setiap umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita yang berharap kepada Dia. Kekuatan kita hanyalah datang daripada Tuhan yang menjadi menara kekuatan kita, gunung batu kita yang kekal selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pujilah namamu Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari terakhir di bulan Januari ini, kiranya kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab rasa bersyukur akan membuat hati kita akan terjaga, dan kita akan tetap rendah hati, dan kita akan tetap mengerti bahwa kehidupan kita karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kesombongan, yang ada hanyalah ucapan syukur, terima kasih, kesadaran yang penuh bahwa kita hidup hari ini karena Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk bersyukur saudaraku. Jaga hatimu senantiasa agar kita selalu mengerti bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan, tak rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung juga untuk yang lainnya yang malam hari ini sudah bergabung dengan kami, baik di channel live streaming Facebook maupun di channel YouTube Gereja GPIS Purwokerto, Jawa Tengah. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat lagi sebentar ini kita akan bawa korban syukur kita, yaitu hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu mari siapkan hatimu dan siapkan juga Alkitabmu. Bila perlu catatan, buku catatan, bolpen yang mungkin ada yang perlu nanti kita catat, siapkan supaya kita akan benar-benar fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga buat yang lainnya. Selamat bergabung, selamat berjumpa baik di YouTube channel maupun di Facebook live streaming. Kiranya channel ini terus memberkati umat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di kota Purwokerto maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia, baik di Jakarta, di Bali, di Lampung, ataupun di tempat-tempat yang lain. Saudaraku, doa kami bahwa channel ini dapat memberkati makin luas lagi, makin berdampak makin luas lagi,
dapat memberikan dampak, dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan. Saudara siap masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan membawa puji-pujian dan ucapan syukur. Selamat malam Mama yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom, shalom. Ada damai dan sejahtera apabila kita bersandar kepada Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita. Dengan mendekat kepada Allah saja hati kita menjadi tenang dan pengharapan kita semakin diteguhkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku, kita datang menyembah Tuhan, angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kasih Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat segala anugerah penyertaan Tuhan, dan juga segenap pertolongan-Mu buat hidup kami hari ini Tuhan. Dan juga setiap saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming maupun channel YouTube kami malam hari ini, segala puji syukur kami naikkan kepadamu buat hidup yang penuh dengan anugerah, hidup yang penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memberikan waktu kami, hati kami, hidup kami hari ini untuk Tuhan berlengkapi di dalam merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Engkau berkati umat-Mu yang mengikuti live streaming, yang mau belajar, membuka hati akan firman Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan memberkati kami dengan perkataan-Mu Tuhan. Mari Tuhan sikapkan segala yang terselubung, sikapan rahasia firman-Mu buat kami mengerti apa yang menjadi rencana serta kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau membuka pintu, Engkau membuka kesempatan, Engkau membuka jalan, Engkau membukakan jalan keluar buat kami boleh mengerti buat rencana Tuhan yang terbaik atas kehidupan kami dan atas segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam dan shalom. Salam semuanya. Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga kiranya saudara juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa berbuat baik itu susah. Untuk mengajak orang menjadi baik itu berat, ya kan? Tapi untuk mengajak orang menjadi jahat, jauh dari Tuhan, itu sangat-sangatlah mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada resiko yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau hidup benar, ya. Ada sebuah tantangan dalam kehidupan kita ketika kita untuk menjadi orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, ya. Ada banyak orang tidak suka ketika kita katakan hal yang benar, tapi ketika kita katakan hal yang tidak benar, ada banyak orang tertawa, ya. Ada banyak orang itu senang, dipikir itu sebuah candaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena untuk hidup dalam kebenaran adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Ya, itu juga dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengalami hal yang sama, bahkan kesulitan, kesusahan dalam kehidupannya ketika memberitakan Injil Kristus, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan, mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan. Dan ia mengalami kesusahan, kesulitan, ya, bahkan dia ditinggalkan oleh orang-orang dekat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Paulus di situ belajar ketika ia mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidupnya, ia mendapatkan penghiburan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ia semakin dekat dengan Tuhan, ia semakin percaya bahwa panggilannya untuk menjadi saksi Kristus itu
diberikan kekuatan yang luar biasa, ya. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, ia akan menerima penghiburan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dalam kesusahan karena panggilannya, ya, mau mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupannya, bahwa Tuhan senang dalam hidupnya, Tuhan di situ memberikan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi, mungkin kita akan ditinggalkan oleh orang, kita akan dibenci oleh orang, kita akan difitnah oleh orang karena kita mengatakan hal yang benar, mengajak orang itu datang kepada Tuhan, tapi orang lebih senang jauh daripada Tuhan, tapi selalu ingin minta diberkati oleh Tuhan. Tapi kita hari ini mau katakan bahwa orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan, ia selalu mendapatkan penghiburan, saudaraku. Ya, oke, kita akan membaca, ya, dari surat 2 Korintus, saudaraku. Surat 2 Korintus pasal yang pertama. Surat 2 Korintus, ya. Surat 2 Korintus, saudaraku. Apakah saudara akan membuka Alkitab saudara? Ya, tapi saya akan membacakannya untuk saudara. Ya, surat 2 Korintus, ya, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ya. Pada ayat yang ketiga berbunyi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, sekali lagi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Poin pentingnya adalah Allah sumber penghiburan. Ya. Dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, dalam kesendirianmu, ya, dalam perjuanganmu, Allah sumber penghiburan yang akan memberikan penghiburan dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudaraku, tetap datanglah kepada Tuhan walaupun kau berjalan sendirian, saudaraku. Tetap mengiring Tuhan dalam panggilannya, menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang, kepada orang-orang yang kau temui, walaupun resikonya engkau tidak disukai, engkau dijauhi, tapi Allah sumber penghiburan akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, bahkan orang yang mendapat penghiburan dari Allah menikmati bonus-bonus dalam kehidupannya. Bonus apa? Cukup pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, perlindungan dalam kehidupannya, kesehatan dalam kehidupannya. Bahkan, ya, Tuhan menjadi bentengnya, pembelanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, baiklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sumber penghiburan itu selalu dekat dengan orang-orang yang, ya, merasa atau dalam hidupnya mengalami kesendirian ketika ia melakukan hal yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di situ apa yang dirasa dalam kehidupannya, Tuhan tahu, Tuhan dengar, ya. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar apa yang menjadi keluh kesah hatimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah sumber penghiburan. Dari mana datangnya penghiburan bagi kita? Dari Allah yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita ngomong bahwa mari kita datang kepada Tuhan, ayo kita datang beribadah, ayo kita berdoa, ayo kita menjadi orang baik, kita tidak disukai, ya. Kita malah dibenci. Ada banyak orang tersinggung,
ya kan? Ada banyak orang marah. Kenapa? Ya, karena egonya sedang tersentuh. Ya. Di mana orang yang melakukan ketidakbenaran, mendengar kebenaran, dia akan tersinggung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus menjamah hidupnya, ia akan bertobat. Hanya ada dua kemungkinan. Orang mendengar firman Tuhan akan bertobat, atau orang mendengar firman Tuhan dia akan marah, ya kan? Dan akan timbul di situ fitnah, timbul hasutan, ya, timbul kebencian, ya kan? Nah, saudara, tidak mengapa. Asal engkau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, engkau berjalan sendiri pun tidak menjadi masalah, karena engkau sedang berjalan bersama dengan Allah. Allah menyertai hidup saudara. Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Allah menyertai kita, saudaraku yang dikasihi. Kalau Allah menyertaimu, tidak ada masalah, ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Artinya apa? Layanan Paulus banyak tantangannya. Layanan Paulus banyak penolakan. Ya, dia mau memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, itulah yang ia kabarkan. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, itulah yang akan menyelamatkan. Banyak orang tidak suka. Terlebih adalah orang-orang yang sering membaca kitab suci. Ya, orang-orang yang sering membaca kitab suci, ya, seringkali menolak hal yang benar, hal yang prinsip. Sebenarnya hal yang mudah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan dan hidupnya mengalami perubahan. Itu hal yang prinsip, hal yang mendasar, ya. Orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, hidupnya ditolong oleh Tuhan, itu hal yang sepele. Tapi banyak orang tidak suka, ya. Lebih menyukai apa yang dia pikirkan benar, ya. Dia anggap benar bahwa orang lain salah, ya. Ketika ngomong tentang Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong hidupmu, dalam mulut mereka berkata amin, tapi dalam kelakuan mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Hidup semau-maunya, ya, menjauh dari Tuhan, tidak mau mengikuti aturan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tapi dia ingin dikenal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini fenomena yang terjadi akhir zaman, bahwa ada banyak orang mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ia memungkiri kepercayaan itu di hadapan publik. Kenapa? Karena sikap hidupnya, keteladanan hidupnya, ya, tidak mencerminkan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan senang diajak untuk membicarakan hal yang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan senang untuk diajak beribadah. Orang yang percaya kepada Tuhan senang untuk diajak berdoa. Orang yang percaya kepada senang, ya, ketika diajak untuk melakukan hal yang baik, ya. Tapi ada banyak orang tidak suka, karena semuanya itu akan mengubah kehidupannya dari kenyamanannya, ya. Apa yang selama ini menjadi kebiasaannya terusik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada yang terusik egonya, ada yang terusik harga dirinya, ada yang terusik, ya, martabatnya, ada yang terusik siapa sesungguhnya dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada yang terusik karena sudah merasa tua, ya kan? Ada yang terusik karena ia punya jabatan kekuasaan, ya. Ada yang terusik karena ia sudah mulai banyak duitnya, ya. Sehingga tidak bisa rendah hati, saudaraku. Ya. Seharusnya orang yang semakin mempercayai Tuhan adalah orang yang semakin rendah hati ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan semakin merasa benar ketika sudah mulai banyak duit. Ya.
Sudah mulai banyak duit, sudah mulai bertingkah, saudaraku. Ketika tidak banyak duit, sering berdoa, rajin ibadah. Ya, ketika sudah mulai memegang duit, saudaraku, sudah mulai banyak keinginannya, ya kan? Ingin kawin lah, ya kan? Ingin barang yang lebih mahal lah, ya. Ketika ada barang-barang yang murah dianggap remeh lah, ya. Ingin makanan yang enak lah, ya. Ketika makanan yang biasa dimakan ketika tidak ada uang itu dipandang sebelah mata. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang menganggap bahwa hidupnya itu sudah kuat. Berhati-hatilah di zaman akhir ini yang semakin tidak menentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari pancaroba. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan ditimang-timang, ya kan? Akan ditampi kehidupannya, apakah dia akan semakin setia kepada Tuhan atau akan meninggalkan Tuhan, ya kan? Apakah semakin mendekat kepada Tuhan atau semakin menjauh daripada Tuhan. Yang dicari adalah kehormatan dirinya, yang dicari adalah apa? Supaya ia mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hatilah hidup dalam masa pancaroba. Ya. Masa pancaroba adalah dikatakan, ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Hari-hari yang jahat itu membawa seseorang untuk semakin jauh kepada Tuhan dan semakin tidak suka akan hal yang benar. Ketika dikasih nasihat dia akan marah, ketika dikasih nasihat dia akan tersinggung, ketika dikasih nasihat dia akan meremehkan, saudaraku. Ya. Kenapa banyak orang tidak suka datang ke beribadah? Ya. Karena ia sudah merasa pintar, tidak butuh Tuhan, ya. Sudah merasa hebat, ya, merasa kuat, tidak butuh Tuhan lagi, ya kan? Apa itu di gereja? Apa itu ibadah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, merasa dirinya adalah orang hebat, orang pintar, tapi saudaraku yang dikasih, satu pun dari apa yang ia tahu, bahkan apa yang tidak ia tahu, ia tidak kerjakan apa-apa, ya. Tapi ingat hari ini, siapapun engkau yang belajar hidup benar di hadapan Tuhan, tidak disukai oleh orang, atau engkau sedang berjuang dalam kehendak Tuhan, percayalah bahwa Allah sumber penghiburanmu. Ya, Allah sumber segala penghiburanmu, saudaraku yang dikasih. Dia akan memberikan penghiburan dalam hidupmu, dalam kesusahanmu, dalam kesesakanmu, ya, dalam kesendirianmu, dalam perjuanganmu. Dialah yang menjadi pembelamu, saudaraku. Sekali lagi, ayat yang keempat dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Paulus mengalami, di situ katakan penderitaan, mengalami kesulitan, kesusahan, ya. Ia mendapatkan penghiburan dari Allah sehingga Paulus bisa memahami orang yang sama nasibnya dengan dia. Ya, maka ia dapat memberikan penghiburan kepada orang yang senasib, orang yang susah, orang yang mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan. Ia dapat menghibur karena ia mengalami kesusahan, saudara. Orang yang tidak mengalami kesusahan tidak mungkin ia bisa menghibur orang-orang yang susah karena ia tidak mengalami kesusahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Jadi, saudaraku, saudara diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi solusi bagi banyak orang. Ya. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, bersyukurlah.
jika engkau menderita, jika engkau susah, jika engkau mengalami kesulitan. Karena Allah memberikan penghiburan, kekuatan dalam hidupmu, sehingga hidupmu bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan. Ya, karena engkau mengalaminya, Allah punya tujuan supaya engkau menjadi kawan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Ya, menjadi sahabat bagi orang-orang yang sedang bergumul dan berjuang dengan imannya. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk apa? Menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, ya, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jangan takut, jangan khawatir engkau berjalan dalam kesendirian, karena Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Penghiburan itu berupa apa saja saudaraku? Teman baru, kawan baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru, pekerjaan yang baru. Selama engkau setia dalam panggilanmu melayani Tuhan, maka engkau akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mungkin kau hari ini sedang mengalami jalan buntu, perjuanganmu untuk menjalankan kehendak Tuhan, mengatakan, mengajarkan, menyampaikan pesan Tuhan, bahwa tidak ada hal yang menyenangkan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, melayani Tuhan dalam setiap sisi kehidupanmu, tidak melupakan apa yang menjadi kewajibanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang akan menjadi pembelamu, Tuhan Yesus yang akan menjadi penghiburanmu. Tetaplah setia dalam panggilan Tuhan, karena orang-orang yang setia, janji Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati. Orang yang berjalan dalam kesetiaannya, ia tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang lain, tidak terpengaruh walaupun ia sedang berjalan sendiri di tengah-tengah keramaian, karena orang lain tidak mensupportnya, tidak mendukungnya. Tapi percayalah bahwa apa yang kau kerjakan hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Tetap kabarkan bahwa mari mendekat kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Mari kita senang beribadah. Ayo kita berdoa. Mari kita hidup dalam kebenaran. Karena disitulah panggilan dan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan baik itu apa? Mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Orang-orang yang suka melihat bahwa ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita merasa terusik. Bukan kita merasa nyaman di tengah-tengah ketidakbenaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap menjalankan misi bahwa hidup di dalam Tuhan adalah menyenangkan. Hidup dalam panggilan Tuhan, apapun profesimu dan pekerjaanmu, adalah hal yang membuat kita punya tujuan. Tujuannya apa? Mempersiapkan jalan untuk apa? Untuk membawa orang semakin dekat kepada Tuhan.
Jangan seret anak-anakmu, pasanganmu, keluargamu ke dalam jurang maut. Jangan menyeret anak-anakmu, pasanganmu, keluargamu ke dalam jurang maut. Tapi bawalah, doronglah mereka untuk tetap datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Maka hidupnya akan berubah. Masa depannya akan berubah. Ya, pengharapannya akan berubah. Perilakunya akan berubah. Berkatnya pun akan berubah. Jika saudara percayakan hal ini, di dalam Tuhan ada kemurahan, ada belas kasihan, ya, ada berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Ya, Kitab Mazmur berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan hatimu diberikannya kepadamu. Ayat favorit, ya, orang-orang yang bergembira untuk melakukan kehendak Tuhan, di situ keinginannya pun Tuhan penuhi, karena keinginannya sejalan dengan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk mengabarkan bahwa Allah sumber penghiburan, sumber segala sumber penghiburan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal apa yang menarik dalam hidupmu? Ya. Hal apa yang menyenangkan dalam hidupmu kecuali pemeliharaan Tuhan yang cukup dalam kehidupanmu, ya. Sekeras apapun perjuanganmu, jika engkau meninggalkan Tuhan, hasilnya pun akan menjadi sia-sia. Ya kan? Sehebat dan sepintar apapun yang menjadi andalanmu, jika engkau meninggalkan Tuhan, maka apa yang kau kerjakan akan menjadi sia-sia. Tapi seberapa berat perjuanganmu bersama dengan Tuhan, engkau akan menikmati hasil yang berlimpah-limpah, membuat hidupmu punya tujuan yang pasti, nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa untuk saudara bahwa perjuangan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Siapapun saudara, ya, yang hari ini mendengar bahwa sumber segala penghiburan datangnya dari Allah yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberkati hidupmu. Bukan hanya memberkati hidupmu, akan menuntun hidupmu dalam kebenaran. Hidup berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang berjalan dalam kebenaran, ya, dia akan memiliki hidup. Karena ia berjalan bersama sang kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara hari ini, saya tetap mengajak saudara untuk tetap setia dalam panggilan. Tujuan hidup kita, semua yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, kiranya berkat kemurahan Tuhan dilimpah-limpahkan dalam kehidupanmu. Kau diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan yang ekstra, harapan yang baru, ya, sukacita yang baru, dan pemeliharaan Tuhan yang cukup menyertai hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang bergumul dengan keluarga, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, Tuhan memulihkan, memberikan pertolongan. Kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan memberi kekuatan dan berkat yang baru. Keberuntungan demi keberuntungan terjadi atas hidupmu. Engkau yang sedang lemah tubuh sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, dalam nama Yesus ada kuasa, ada mukjizat dan pengharapan yang baru. Yang percaya, katakan,
Amin. Amin. Selamat malam Bang Ruli, Pak Victor, Bu Yuli, Mama yang ada dimanapun saudara berada, siapapun saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tetap setia. Salam semuanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan dengan imanmu dan katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, berserakan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.